Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Tio dengan channel YouTube Mas Tio 155. Kali ini aku akan mereview ya Kawasaki Ninja 2 tak ya, mulai S, RR, R ya. Sebenarnya itu mesinnya sama sih, yang membedakan itu di karbu aja ya. Kita bahas Ninja 2 tak ini, kita lihat dari kekurangan dan kelebihannya apa saja ya. Bahas tentang kelebihan Ninja R ya. R, SS, S ya. Kita kelebihan yang pertama dari segi desain ya. Dari segi desain motor ini tuh dari mulai 96 keluar di Indonesia itu sampai 2015 ya. Motor ini masih sampai sekarang tuh masih timeless ya. Cuma yang paling ada beberapa ya, cuma stiker, cat. Lampunya sudah menggunakan lampu baru kalau R ya. Kalau SS masih ya berupa masih jadul ya, lampu bulat ya. Kelebihan yang pertama di situ ya, jadi masih timeless, masih kalau dilihat 2023 ini masih yang namanya masih cocok ya, masih enak dilihat walaupun motor ini sudah tergolong motor tua ya, tapi auranya itu masih sangat-sangat ya, sangat-sangat keren lah, dan beraura racing juga. Kelebihan kedua dari segi mesin ya, mesin ini sudah menggunakan super kip ya. Kalau yang RR itu di Indonesia itu mulai 2003 sudah menggunakan super kip. Cuma kalau yang SSR itu keluar pertama di Indonesia itu menggunakan super kip itu tahun 2007. Setahu saya seperti itu. Misalkan kata-kata saya salah mungkin tolong dibantu ya, tolong komentar ya. Setahu saya seperti itu. Jadi super kip ini dia lebih efisiensi ya di bahan bakar ya. Jadi dia mengeluarkan bahan bakar banyak, dia posisi di RPM tinggi. Jadi kalau posisi RPM tinggi, dia membuka super kip itu. Jadi lebih efisiensi, lebih hemat. Beda dari yang mesin kis ya, atau disebut dengan orang-orang bilang itu Ninja Jowo. Kelebihan kedua itu. Kelebihan ketiga, dari kelebihan tiga, motor ini itu perawatannya mudah ya, mudah, dan spare partnya juga melimpah. Walaupun sekarang mungkin spare partnya itu kalau yang ori mungkin harganya lumayan ya, lumayan mahal. Apalagi soalnya kan motor ini sudah disuntik mati ya. Di situ ya lebih banyak ya. Walaupun masih ada ya. Kelebihan keempat itu motor ini kencang ya. Kalau kita buat naik run apa gimana gitu, kencang banget. Walaupun ini cc 150, standarnya itu bisa sampai 170 walaupun dia tidak dikorek apapun ya. Kelebihan kelima dari motor ini itu, kelebihan kelima dari motor ini tuh harganya sekarang tuh malah nggak turun tapi semakin naik ya. Kalau kondisinya mungkin ori apa restorasinya bagus, itu harganya sangat mahal ya. Bisa mencapai itu tidak bisa ditebak dengan harga normal ya. Apalagi motor ini tuh ada beberapa tipe ya. Kalau Ninja RR itu yang mahal, itu yang special edition, dia keluar yang 2011 kalau nggak salah. Itu yang RR yang pantatnya agak beda, itu mahal ya. Itu kalau enggak itu yang SS yang warna kuning itu harganya memang mahal banget, soalnya itu motornya motor langka ya. Kelebihan kelimanya dari Kawasaki Ninja 2 tak itu seperti itu ya. Ini kita bahas kelebihan, kita bahas kekurangannya ya. Dari kekurangan dari Ninja 2 tak ini itu yang pertama itu motor ini boros ya.
boros, boros banget. Motor ini tuh kalau disamakan dengan mobil itu hampir sama dengan mobil Calya ya. Untuk kota-kota itu sama, hampir sama. Itu sekitar ya kurang lebih tuh. Iya, kalau aku lihat itu hampir sama lah. Tolak ukurnya itu sama, boros soalnya. Tapi ya dibalik borosannya itu memang kecepatannya memang tinggi. Kedua itu dari segi pajak ya. Walaupun motor ini tuh udah tua tapi pajaknya juga mahal. Tidak kalah dengan motor-motor baru sekarang ya. Mungkin itu disesuaikan dengan harga ya, soalnya harganya juga nggak turun banget ya. Itu kekurangan kedua. Kekurangan ketiga dari motor ini tuh dia radiatornya belum ada kipasnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mungkin di posisi jarak jauh itu ya sekitar 1,5 jam 2 jam itu, kalau misalkan jarak jauh itu harus berhenti dulu ya, soalnya takutnya itu radiatornya overheat ya. Jadi harus bisa menjaga stabilan radiator ini, soalnya Ninja 2 tak ini tuh minusnya di situ, dia belum ada kipasnya. Kalau misalkan Ninja 250 yang 2 silinder itu sudah menggunakan kipas ya, jadi aman. Kalau bisa teman-teman kalau misalnya punya Ninja 2 tak ini dia suka touring gitu, bisa diganti radionya yang aluminium. Kalau enggak itu dikasih kipas sendiri gitu, kipas dimodif kipas itu bisa. Dia menggunakan kipas yang komputer itu bisa diaplikasikan di sini ya. Itu kekurangan ketiga. Kekurangan keempat itu dari segi gigi ya. Giginya itu dia mainnya cukilan ya. Ya cocok kalau misalkan kita buat balap ya, buat teras gitu, kecepatan tinggi, ini buat cukilan gini bisa cocok, bagus banget. Tapi kalau kita buat harian, kalau posisi kita macet itu memang agak sulit ya. Soalnya kalau kita cukilan itu, kalau kita macet agak sulit. Kalau ada kecepatan tinggi memang enak. Itu kekurangan keempat. Nah, kekurangan kelima, motor ini ya tadi harganya itu tadi kekurangan kelima dari motornya itu spare part. Memang spare partnya itu melimpah, cuma harganya itu memang nggak ngotak ya sekarang ya. Durinya aja itu kalau nggak salah tuh yang ori itu sekitar 3-4 ya. Itu orinya segitu ya, belum lain-lainnya ya. Jadi motornya itu ya sesuai lah ya, kata kasarnya itu worth it lah. Itu motor ini sangat rekomendasi buat temen-temen ya. Ya itu kelebihan dan kekurangannya setahu saya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman saya buat review ini misalkan ada yang kurang atau lebihnya, minta tolong ditambahkan di kolom komentar ya. Soalnya setahu saya juga punya Ninja R di rumah, tapi yang all itu seperti itu kekurangannya dari motor ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share di YouTubeku Mastius155 biar channelku berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.